Oke, kesimpulannya adalah jadi total gaya dalam satu dinamo itu adalah satu total gaya adalah total gaya solenoid kumparan ditambah total gaya magnet itu sendiri ya. Ini satu. Dan pada saat kita menarik beban 800 gram di video itu cukup lemah. Jadi misalnya ini titik tengah, ini adalah magnet ya. Kalau kita buat lingkaran seperti ini, dia ini ke tengah, dia membentuk jadi saya ada 8 core, jadi dia membentuk sudut 45 derajat di sini. Jadi kalau kita tarik, ini adalah titik tengah ya, walaupun sebenarnya dempet. Oke ya, ini magnet seperti yang dilihat dalam gambar ya teman-teman. Ini ada magnet, ini ada magnet yang membentuk sudut 45 derajat. Dia totalnya ada 8 core ya. Nah di sini ada lilitan. Ini adalah titik tengahnya teman-teman. Jadi derajatnya menjadi 22,5 derajat. Nah ini siku. Tuh, kalau kita gambar ulang di sini, ntar. Jadi dia akan berputar ya, akan berputar menjadi ini misalnya magnet, ini magnet. Nah kumparannya menjadi di sini. Tuh. Nah ini menjadi 22,5 derajat. Kalau jarak dari tengah ke sini adalah 3,2 cm. Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada yang tadi, ini magnet, ini jaraknya 3,2 cm, sudutnya adalah 22,5 derajat. Ini A, ini B. Berarti kita cari panjang ini ya teman ya. Untuk panjang itu adalah B sama dengan 3,2 kali sin 22,5 derajat sama dengan 1,2 cm. B 1,2 cm. Ini B ya. Sekarang ada jarak 3 mm. Nah kita cari sudut dari ini ya teman ya. Berarti pakai tangan ya. Tangan alfa sama dengan B per ini D. B bagi 3 mm. Tangan alfa sama dengan 1,2 dibagi 0,3 sama dengan 4,08. Jadi alfa sama dengan 76 derajat. Oke, ini 76 derajat. Sedangkan titik lemah itu dari sini yang kita hitung ya. Berarti beta sama dengan 90 min 76, 14 derajat. 14 derajat ya teman-teman. Jadi ini adalah titik lemah dari dinamo. Oke teman. Jadi titik lemahnya ada di 14 derajat ya teman ya. Nah sedangkan total gaya dinamo itu tadi kita hitung adalah 32,8 Newton. 32,8 Newton ya. Jadi kalau di total gaya dinamo pada saat titik lemah sama dengan 32,8
dikali sin 14 derajat ya, 14 derajat sama dengan 7,9 Newton atau sekitar 800 gram ya massa ini F. Makanya kenapa pada saat dia mengangkat 800 gram itu tidak begitu kuat ya, pada saat dia mentok dia langsung turun beban yang diangkat, karena memang dia sudah berada pada titik lemah. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mempertimbangkan titik lemah itu dalam mengukur gaya dari dinamo yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan mengangkat 3 kg, itu adalah 3 kg pada saat titik lemah itu teman-teman. Back EMF. Jadi pada saat kita mengalihkan satu solenoid voltase, yang namanya solenoid itu dia akan mengisi arus dulu ya teman-teman ya. Jadi dia akan mengisi arus itu, ada jarak ya namanya. Nah pada saat dia mengisi arus ini ternyata voltasenya drop ya, baru dia ke titik ini. Dia sempat drop dulu. Jadi total source atau total voltage source itu akhirnya mengalami pengurangan dari back EMF. Ini rumusnya ya teman ya. Sehingga pada saat eksperimen kita itu ada lampu pengukur LED yang kecil yang merah, itu tertulis 8 volt atau berapa volt gitu ya, di bawah 12 volt. Dia ada di bawah 12 volt pada saat kita pasang. Itu sebenarnya voltase yang saya set adalah 12 volt, tapi karena ada back EMF dia menjadi di bawah 12 volt gitu teman. Jadi saran yang kedua itu adalah dalam membuat dinamo itu kita harus memperhitungkan back EMF. Caranya seperti apa? Caranya kalau berdasarkan rumus ini adalah arus dan kumparan. Jadi harus diperkecil, kumparannya harus diperkecil, jumlah lilitannya harus diperkecil. 80 termasuk cukup tinggi gitu teman. Jadi kalau bisa dipersempit, dikecilin, sehingga akhirnya dengan dikecilin itu kita tahu kebutuhan berapa jumlah core stator yang kita butuhkan. Dan juga berarti dengan mempertimbangkan sudut lemah tadi, karena sudut lemah jumlah core juga saling bertautan ya teman ya. Dinamo itu berputar, kesimpulan berikutnya, dinamo berputar untuk untuk BLDC satu pas ini, dinamo itu berputar tergantung dari frekuensi. Untuk dia dapat berputar pada saat pertama itu harus dengan frekuensi di bawah 10. Tapi bisa juga frekuensi di bawah 10 itu disebabkan oleh jarak stator satu dan lainnya adalah 45 derajat. Bisa aja frekuensinya akhirnya menjadi frekuensinya dinaikkan, tapi jumlah stator core-nya juga ditambah gitu. Jadi sangat bertautan antara ini back EMF dan bertautan juga dengan jumlah core stator dan bertautan juga dengan frekuensi set frekuensi yang kita inginkan. Dan kendalanya juga pada saat frekuensi rendah itu dibutuhkan ampere yang tinggi. Jadi akibatnya berhubungan dengan panas dan juga berhubungan dengan resonans. Bukan resonans ya, dengungan gitu loh teman. Kalau sudah berhubungan panas, itu akhirnya kita harus mempertimbangkan, pertama menjadi pertimbangan itu adalah MOSFET-nya dan juga diameter kabel ya, AWG-nya ya, American Wire Gauge. Saya rasa itu ya teman ya, antara kesimpulan dan saran.
Jadi ya, dalam membuat dinamo itu menjadi pertimbangan adalah back EMF, dan juga berhubungan dengan panas itu adalah frekuensi pada untuk single phase frekuensinya, dan juga titik lemah dinamo itu harus dipertimbangkan. Dan dengan back EMF ini kita akhirnya mempertimbangkan jumlah core juga, karena ada keinginan total dari gaya dinamo yang kita inginkan. Saya rasa cukup ya teman ya, mohon maaf kalau memang ada kesalahan-kesalahan dalam video ini, dan kurang lebihnya semoga ini bermanfaat dan kita tetap terus berkarya. Dan mungkin saya juga akan memperbaiki ini semua. Saya coba untuk membuat sesuatu dinamo yang lebih baik lagi berdasarkan teori dan pengalaman kita dalam membuat dinamo ini. Saya rasa cukup ya teman ya. Terima kasih atas support Anda semua. Kita saling mendukung ya teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.